Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan perkenalkan, nama saya Alifa Diana Islami dengan NIM 41519120122. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan dari UAS Proyek Data Science di bagian pertama. Di sini terdapat pertanyaan. Yang pertama adalah sebutkan algoritma data science yang dipahami. Yang pertama, yang menurut saya algoritma yang saya pahami adalah K-means. Mengapa K-means? Karena algoritma K-means merupakan metode non hierarki yang membagi data ke dalam satu atau lebih klaster. Data akan dibagi berdasarkan karakteristik yang sama dan dikelompokkan ke dalam klaster, sedangkan data yang memiliki karakteristik berbeda akan dikelompokkan ke dalam klaster yang lainnya. Contoh dalam penerapan algoritma K-means ini adalah customer segmentation, di mana dengan customer segmentation ini menggunakan K-means untuk mengelompokkan data konsumen berdasarkan umur konsumen, jenis kelamin, atau yang lainnya. Dan K-means ini untuk meningkatkan strategi bisnis. Dan mengapa K-means? Karena K-means merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam algoritma supervised, di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas pada nilai KNN. Yang kedua, jelaskan algoritma data science berdasarkan jenis pengelompokannya, di mana algoritma pada data science yang berdasarkan kelompokannya terbagi menjadi dua, yaitu unsupervised sama supervised. Supervised merupakan proses pengelompokan data di mana telah memiliki label yang akan dimasukkan atau dikelompokkan berdasarkan labelnya, bertujuan untuk memperkirakan atau memprediksi fungsi pada bidang pemetaan. Sehingga ketika ada variabel input X, kita dapat memprediksi variabel output Y. Contoh dari algoritma yang termasuk ke dalam supervised ini adalah decision tree, Naive Bayes, dan Artificial Neural Network, Dark Neighbor Classifier, sama SVM. Terus yang kedua adalah unsupervised. Unsupervised ini merupakan algoritma pada data mining yang memiliki variabel input tetapi tidak memiliki variabel output yang sesuai. Yang termasuk ke dalam unsupervised ini adalah K-means, DB Exchange, Hierarchical Clustering, Fuzzy Seaming, Self-Organizing Map. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus? Yang perlu diperhatikan itu adalah tipe dataset, struktur dataset, jumlah atribut, jumlah data, apakah terdapat outlier, pola, maupun korelasi dalam dataset yang besar untuk memprediksikan hasil sehingga dapat menentukan algoritma apa yang cocok digunakan, karena sangat berpengaruh data terhadap algoritma yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk dapat diambil keputusan yang terbaik pula juga. Pertanyaan nomor 2, jelaskan beberapa jenis data science text. Yang pertama adalah classification, merupakan teknik teknik data mining yang membantu pengguna untuk mengklasifikasi data ke dalam beberapa kelas yang berbeda. Yang kedua adalah clustering. Clustering merupakan teknik data mining yang merupakan proses pembagian informasi ke dalam kelompok-kelompok objek yang terhubung. Yang ketiga adalah regression. Regression merupakan teknik analisis regresi yang merupakan teknik data mining yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis relasi antar variabel karena pengaruh faktor lainnya. Yang keempat adalah association rules yang merupakan teknik data mining yang dijalankan untuk membantu dan menemukan hubungan antar dua atau lebih item. Yang kelima adalah auto detection yang merupakan data mining berkaitan dengan pengamatan item data dalam pengumpulan data yang tidak sesuai dengan pola atau perilaku tertentu. Yang keenam adalah sequential pattern
yang merupakan teknik data mining dengan pola sekuensial untuk mengevaluasi data dan menemukan pola sekuensial dari setiap subsekuen yang menarik dalam satu set urutan data. Yang terakhir adalah prediction, di mana prediction merupakan teknik kombinasi dari beberapa teknik yang ada pada data mining lainnya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa itu CRISP-DM? CRISP-DM itu merupakan Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang merupakan salah satu model proses data mining yang memberikan gambaran tentang siklus hidup proyek data mining. CRISP-DM ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama adalah basis understanding, yang kedua adalah data understanding, yang ketiga data preparation modeling, data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang terakhir adalah deployment. Yang pertanyaan ketiga, sebutkan tahapan yang ada di data science process, di mana terdapat 6 proses pada data mining. Yang pertama adalah pembersihan data atau data cleaning. Data cleaning ini merupakan proses pemilihan data, yaitu dengan membuang data yang tidak digunakan atau membuang data yang berduplikasi, membersihkan data terhadap data yang inkonsisten, yang melakukan perbaikan pada data yang salah. Yang kedua adalah integrasi data. Integrasi data ini merupakan proses kombinasi beberapa sumber data ke dalam database. Yang ketiga adalah seleksi data. Seleksi data merupakan sekumpulan data operasional yang diperlukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD. Yang keempat adalah transformasi. Transformasi merupakan proses mengkonsolidasi data yang digunakan dalam proses data mining. Yang kelima adalah data mining. Data mining merupakan proses pencarian pola atau informasi yang menarik data yang terpilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Yang keenam adalah evaluasi pola atau pattern evaluation, di mana tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut dengan interpretation karena perlu menampilkan dalam bentuk yang dapat dimengerti seperti grafik, chart, bar, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang keempat, jelaskan tahapan pada modeling development pada proyek data science. Terdapat beberapa tahapan, 5 tahapan. Yang pertama adalah obtain. Obtain merupakan langkah pertama untuk memulai sebuah proyek data science dengan mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan itu dari sumber-sumber data, kemudian digunakan kemampuan teknik seperti MySQL untuk memproses datanya. Yang kedua adalah scrub. Scrub merupakan proses setelah data dikumpulkan. Yang selanjutnya dilakukan dalam proses data science adalah scrubbing data tersebut. Scrubbing data merupakan proses pembersihan atau filter data, di mana proses scrubbing juga meliputi penyatuan atau pemisahan kategori data berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah explore, di mana pada tahapan ini penggalian dan pemeriksaan data itu dilakukan. Yang keempat adalah model, di mana setelah memastikan tahap scrub dan explore sudah dilakukan maksimal, maka selanjutnya yaitu ke tahap model. Dibuat model data untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang kelima adalah interpret, yaitu tahap terakhir dalam proses data science yang merupakan proses penting di mana dilakukan interpretasi model dan data. Output dari pengolahan data yang diinterpretasi harus bisa dipahami oleh orang-orang awam yang tidak mengerti istilah teknis. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana cara memvalidasi model data science? Memvalidasi model data science itu merupakan validation data. Validasi model adalah mengukur kinerja model dengan menghitung segala bentuk tingkat kesalahan prediksi pada model, yang bertujuan untuk mengetahui kinerja model dapat membantu kita untuk mengoptimalkan parameter pada model itu sendiri sehingga model jauh lebih akurat dan untuk mendapatkan feedback dari analisa yang dilakukan. Yang ketiga adalah
Apa kegunaan dari data visualization? Data visualization itu sangat penting karena data yang ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang untuk lebih mudah memahaminya. Fungsinya atau tujuannya adalah membawa wawasan lebih cepat, membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat, memperdayakan orang dengan advance analitiknya, meningkatkan nilai produk atau jasa, dan yang terakhir adalah meluangkan lebih sedikit waktu untuk permintaan analisis tools custom. Yang keempat, apa tugas yang paling menantang atau challenge pada sebuah proyek bagi data science sendiri? Tantangan terbesar bagi seorang yang masih pemula dalam data science itu merupakan tingkatannya masih entry level, pastinya akan kesulitan di mana data science akan mencari pola dari serangkaian kumpulan data yang besar, yang banyak, yang mereka sendiri pun mendapatkan sebuah problem dalam melakukan analisis, di mana dalam soal sebelumnya untuk menentukan algoritma itu kan harus menentukan data. Nah, di sini challenge-nya itu kita harus menentukan algoritma karena data yang kita gunakan itu kan banyak dan data itu tipenya bermacam-macam, perlakuannya berbeda-beda, karena data itu sebuah problem dalam melakukan analisis, mulai dari duplikasi data, adanya missing value, modeling data, dan tidak keseragaman data tersebut. Kombinasi data yang acak dan banyak risiko lainnya yang dihadapi oleh data science. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.